Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, sesi ini saya akan menjelaskan tentang paduan aluminium yang bisa di edge hardening. Ini penting sekali ya, karena meningkatkan kekuatan material aluminium cukup cukup tinggi, cukup tinggi. Ya, oke, saya mulai. Kalau kemarin, kalau sebelumnya kita sudah membahas seri 1, seri 3, seri 4, kemudian seri 5 kalau tidak salah ya. 1345 itu merupakan jenis aluminium paduan yang tidak bisa di edge hardening sehingga kekuatannya terbatas. Sekarang kita akan melanjutkan ke material berikutnya, yaitu seri 2000, 6000, 2000, 6000, 7000, kemudian 8000 yang bisa dikeraskan secara edge hardening. It is only by edge hardening that aluminium alloys obtain the strength needed for use in highly loaded structures, and therefore the process is critical in the construction of aircraft. Jadi dengan edge hardening tadi itu, aluminium yang biasa-biasa saja terkait dengan kekuatan mekanisnya bisa menjadi luar biasa. Dalam kaitan luar biasa adalah dia mampu digunakan sebagai penyusun struktur pesawat terbang. Yang pertama adalah seri 2000. The 2000 alloys are used in many structural and semi-structural components in aircraft. Ya. Di sini aluminium itu dipadu dengan koper atau tembaga yang menghasilkan precipitate dengan kekuatan tinggi melalui proses heat treatment edge hardening. 2000 alloys are characterized by high strength, fatigue resistance, and toughness. Jadi dengan penambahan tembaga tadi itu dan heat treatment-nya menghasilkan seri 2000 ini memiliki kekuatan yang tinggi, ketahanan lelah yang tinggi, dan ketangguhan yang tinggi. Ya, ketangguhan itu kemampuan dalam menerima impact ya. These properties make the alloys well suited for fuselage skins, lower wing panel, and control surface. Jadi karena kekuatan tadi itu bisa meningkat sehingga sudah digunakan untuk skin fuselage. Jadi penutup dari fuselage, bodi utama dari pesawat terbang. Ada beberapa jenis seri 2000. Ya, salah satu yang paling kondang itu adalah 2024. Ya, di mana dia aluminium dengan paduan 4,4% koper dan 1,5% bobot magnesium. Sehingga dia bisa digunakan sebagai stringers, longerons, spars, bulkhead, carry through, stress skin, and trusses. Jadi dia bisa digunakan untuk menghasilkan komponen pesawat terbang yang membutuhkan kekuatan tinggi. Now, 2000 alloys are used in damage-tolerant applications such as lower wing skin and the fuselage structure of commercial aircraft which require high fatigue resistance. Jadi ini bisa digunakan untuk skin wing yang bagian bawah ya, kan ada dua kan. Kalau Anda sudah belajar tentang skin wing itu kan bentuknya seperti mata ya, mata kita ya. Dimana ada lengkung dua, yang atas itu adalah upper wing skin, yang bawah itu adalah lower wing skin. Ini adalah keluarga dari seri 2000. Ada 2017, 2018, 2024, 2025, 2048, 2117 dan 2124. Ya. Saya tutup dulu Pak saya. Nah, di sini kalau Anda perhatikan, di sini
kalau kita lihat yield strength tertinggi itu di pertama adalah 2024. Ya, T9 kalau nggak salah ya, mata saya nggak begitu kelihatan. Yang terendah ada di 2017, di 2117 dengan 165 megapascal. Yang tabel atas ini, yang atasnya ini adalah campurannya, ya, sehingga mendapatkan kekuatan seperti ini. Ya, saya lanjutkan. Kemudian ada seri 6000. Di sini aluminium dipadukan dengan magnesium dan silikon. Ini jarang digunakan ya. Tadi sudah kita sebelumnya sudah kita jelaskan bahwa yang tidak bisa di edge hardening itu ada satu yang tadi yang paduannya silikon saja, itu tidak digunakan. Ya, ini juga jarang juga walaupun ada magnesiumnya dan terjadi edge hardening, tapi ini jarang digunakan. Ya, volumenya kecil karena sekali lagi seperti keterangannya kekuatannya kurang baik. These alloy are rarely used in aircraft because of their low fracture toughness. Jadi ini nggak tahan retak. Nggak tahan retak. Jadi ada konsentrasi tegangan misalnya dalam membuat lubang untuk refite itu agak terluka itu ya. Itu bisa merembet jadi retak yang sempurna, itu berbahaya, maka ini jarang digunakan. Nah, seri 6000 ini. Kemudian ada seri 7000. Nah, ini termasuk yang paling handal dari paduan yang bisa di edge hardening. Ya. The 7,000 alloys together with the 2,000 alloys represent by far the most common aluminum used in aircraft. Jadi bersama 2000 dia merupakan paduan yang bisa di edge hardening yang sering digunakan dalam pesawat terbang. The main alloying elements in 7,000 alloys are copper and zinc. Jadi penyusunnya adalah tembaga dan zinc. With the zinc content being 3 to 4 times higher than the copper, magnesium is also an important alloying element. Ya, kelihatan ya. This element have high strength precipitate. Jadi zincnya itu biasanya sampai 3-4 kali dari tembaganya. Tapi juga ditambahkan juga dengan magnesium, ya, di mana menghasilkan presipitat hasil dari edge hardening itu CuAl2, Mg2Al3 yang menghasilkan kekuatan yang sangat tinggi ya, untuk seri 7. Ya, karena memiliki kekuatan yang sangat tinggi, dia bisa digunakan. Di sini ada keterangannya adalah pressure bulkheads. Ya, ini adalah bagian dalam dari pesawat terbang, bodi pesawat terbang, fuselage, bagian dalam fuselage. Ini penting sekali karena dia harus mempertahankan tekanannya ya terhadap tekanan udara luar saat dia terbang. Maka ini bisa menggunakan seri 7 di sini. Ya, lagi biar kelihatan. Nah, jadi ini. Ya, ini adalah keluarga dari seri 7. Keluarga dari seri 7. Di sini Anda perhatikan ada banyak penyusunnya di bagian atas 7049, 50, 75, 79, 90, 91, 178, 475. Dari sekian itu yang paling tinggi kalau kita perhatikan dari datanya adalah 7090 dan 7090 ya paling tinggi 90 dengan nilai yielding 580. Ya, jadi ini keluarganya. Ini sangat tinggi, ini 2 kali lipat dari yang tertingginya yang non edge hardening. Jadi kekuatannya sangat baik sekali. Ya. Ya, ini adalah penggunaan seri 7 dalam pesawat Boeing 777. Ya, di sini Anda perhatikan 7055 sebagai skin, kemudian ada seri yang lain 71750 sebagai floor dan lain sebagainya. Cukup banyak penggunaan 7 ya karena kekuatannya sangat tinggi dia. Kemudian yang tidak masuk di luar yang komponen paduan dari 1 sampai 7 ini masuk seri 8. Salah satu yang paduan yang paling terkenal dari seri 8 adalah lithium. Ya, ini merupakan
temuan baru ya, maksudnya masih dikembangkan, bahwa seri 8 ini nanti akan bisa bersaing dengan seri 7 atau seri 2. Several 8,000 alloys contain lithium, which is unique amongst the alloying elements used in aluminum because it reduces density, which simultaneously increasing elastic modulus and tensile strength. Luar biasa ini. Seri 8 yang dicampur dengan lithium itu terbukti bisa mengurangi kerapatan densitas sehingga bobotnya lebih ringan. Ya, ini ya, densitas terkait dengan bobot. Tapi dengan bobotnya yang tadi itu dia tambah lagi keuntungan yang lain, yaitu pertama elastic modulusnya lebih tinggi, artinya dia akan area untuk yield strength-nya itu tinggi, tidak cepat-cepat masuk ke dalam area yang plastis ya, jadi masih elastis. Dan memiliki tensile strength yang tinggi, jelas ini. Karena modulisasinya tinggi, maka tensile strength-nya akan tinggi, entah itu yield strength-nya atau bukan ultimate tensile strength. Jadi ini kekuatannya luar biasa. Tapi memang salah satu yang membuat dia macet adalah kadang-kadang sifatnya belum terdebak. Yang kedua adalah sangat mahal. Ya, jadi ini adalah bentuk dari hasil dari penelitiannya. The density decreased by 3%, whereas the modulus increased by 5% for every 1% addition of lithium. Jadi kalau Anda perhatikan dari data ini bisa disimpulkan densitasnya itu akan berkurang 3% dan modulusnya naik 5% setiap kali tambah 1% bobot dalam paduan tadi itu. This is show that lithium in low concentration can provide significant weight saving to large aluminum structure. In addition, lithium alloys generally have better fatigue properties than 2000 and 7000 alloy. Ya, jadi dengan nambah lithium dikit, bobotnya berkurang, kekuatannya semakin tinggi sehingga jadi penantang ya bagi seri 7 walaupun 2000. Oke, lanjut. Ya, ini salah satu aplikasi penggunaan seri 8. Ya, salah satunya di body F16. Dan juga ini kalau perhatikan ini ada pesawat EH-107 helikopter, ya, di mana fuselase menggunakan seri 8000 yang bisa mengurangi bobot 180 kg. Sebenarnya pesawatnya hitungannya ton ya, tapi ini 180 kg itu sangat signifikan ya. Jadi dalam pengurangan bobot ini penting. Karena nanti harapannya kedepannya akan semakin berkembang, kalau perlu semua bagian diganti seri 8. Tapi ini masih sangat mahal ya, jadi terbatas, biasanya digunakan untuk pesawat militer. Ya, saya kira itu materi yang bisa saya sampaikan di dalam penjelasan tentang paduan aluminium yang edge hardening. Berikutnya nanti akan saya jelaskan lebih detail di pertemuan selanjutnya tentang edge hardening lagi itu. Saya kira cukup dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.